Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Faqad qala Allahu fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjalan. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak merasakan mati. Hadirin dan hadirat jamaah Tasya atas berpulangnya saudara kita Dr. Adnan Ibrahim SPPD, Ketua Pengcap Kagama Makassar, telah hadir bersama kita keluarga besar beliau, keluarga besar pengurus alumni UGM Sulawesi Selatan, telah hadir Ketua Umum Ibu Profesor Dr. Farida Tinggi, SHM Home. Saya kira saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, yang lain selamat bergabung. Terima kasih. Ada pengurus pusat Mas Laude Muhammad Tuntung. Selamat bergabung Mas Tuntung. Marilah kita bersyukur bisa diberi kesempatan bisa hadir malam ini. Marilah kita membuka acara tasya dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Adinda Asmul Fuadi Idam, SD MSc. Kepada Adinda kami persilakan dengan hormat. Langsung dari Jakarta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyamanu ista'inu bis-sabri was-salati sabirin. Wala yuqtalu fi sa'atum bal ahya'u walakin la
يشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف من الأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda Asmul. Bapak Ibu yang kami hormati, tasya malam ini adalah bentuk penghormatan dan doa kami kepada almarhum dari keluarga alumni Universitas Gadjah Mada Sulawesi Selatan. Acara selanjutnya kami persilakan dengan hormat Ketua Umum Pengurus Daerah Agama Sulawesi Selatan memberikan sepatah kata kepada Kakanda Profesor Dr. Pejabat Tinggi Sahibum dengan hormat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sangat kita muliakan Al-Ustaz Bapak Andes Agung Wirawan, MSc berserta Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Dr. Adnan Ibrahim, SPPD. Banyak sekali keluarga yang hadir pada malam hari ini. Ada Kakanda almarhum Bapak Amran Ibrahim dan secara khusus istri beliau, tercinta beliau, Adik Eni Setiawati dan Ananda Sagi. Yang saya hormati yang mewakili pengurus pusat Kagama, Bapak Mas Laude Untung, Sekretaris Eksekutif Kagama Pusat. Terima kasih Mas Laude Untung telah berkenan hadir bersama kita pada malam hari ini. Yang saya hormati juga jajaran pengurus Kagama Sulawesi Barat dan ada ketua yang hadir langsung, Adinda Salman Dianda Anwar dan seluruh jajaran pengurus. Juga keluarga besar Kagama Sulawesi Selatan. Alhamdulillah mulai dari pengurus Pengda dan Pencap. Tadi beberapa sudah kita sapa, ada dari Pare, ada dari beberapa yang ada di Sulawesi Selatan ini. Alhamdulillah saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan pengurus Pengda Sulawesi Selatan juga pengurus
hariannya alhamdulillah saya kira lengkap hadir pada malam hari ini. Sekretaris Umum Adinda Dr. Asniar Humas dan beberapa wakil ketua, termasuk MC-nya Wakil Ketua Kagama Pak Dr. Ahmad, ada juga Prof. Jupri, Pak Lasundra, dan ya terima kasih atas Pernah bicara kurang lagi tahu. ya tentu Jangan pakai handsfree. Nanti saya tidak pakai handsfree. ya Kagama Pengerusi Selatan melaksanakan acara takziah pada malam hari ini atas izin dari keluarga, ini dari penghormatan kami kepada almarhum Adinda Dr. Adnan Ibrahim, SPPD yang juga Ketua Pengcap Kagama Makassar. Rasanya memang sulit sekali kita ngomong, rasa sedih sekali. Saya belum terlalu lama mengenal almarhum, tetapi setelah beliau bergabung aktif di Pengda Kagama, di Pengcap Makassar, saya dapat merasakan betapa almarhum adalah seorang pribadi yang sangat baik, yang penuh perhatian, yang selalu memberikan solusi tanpa diminta. Saya merasa sebagai Ketua Kagama Sulsel merasa sangat terbantu dengan beliau, luar biasa. Selalu ada solusi ya terbaik dari beliau disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan insya Allah, karena saya lihat, saya pantau di beberapa grup, termasuk di grup Permandosen Unhas di sini, betapa beliau almarhum Adinda Dr. Adnan Ibrahim ini diapresiasi sebagai seorang pribadi yang sangat baik. Ya, saya baca di grup Permandosen Unhas di sini banyak sekali yang memberikan ucapan duka kepada beliau dan mendoakan. Dan sangat diapresiasi kebaikan-kebaikan beliau yang semuanya mengatakan, tidak ada yang tidak mengatakan Dr. Adnan orang yang baik. Semua mengatakan orang baik, suka menolong tanpa pamrih, dan selalu terdepan di dalam memberikan solusi atau pertolongan. Insya Allah dengan kebaikan Adinda almarhum Dr. Adnan ini, insya Allah dimudahkan menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Saya merasa agak tersesak rasanya mengingat beliau, tetapi ya hanya doa yang bisa kita kirimkan kepada beliau, dan pada malam hari ini kita bersama-sama hadir di sini untuk mendoakan almarhum. Insya Allah beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kira dari saya ingin meminta keikhlasan kita semua untuk membacakan Al-Fatihah kepada almarhum Adnan Ibrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, saya kira itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas keikhlasan kita semua hadir bersama pada takziah yang dilakukan oleh pengurus Kagama Sulawesi Selatan pada malam hari ini. Insya Allah semua menjadi amal ibadah kita dan bersama almarhum Dr. Adnan Ibrahim, SPPD Adinda kita, saudara kita yang sangat kita kasih, sangat kita cintai. Saya kira itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Bapak Ibu sekalian, jamaah takziah malam ini yang kami hormati, di tengah-tengah kita juga hadir pengurus Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Selamat bergabung. Selanjutnya, ucapan belasungkawa dari Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Bapak Ganjar Pranowo. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya turut berbelasungkawa atas meninggalnya Dr. Adnan Ibrahim, SPPD. Beliau lulusan UGM Angkatan 91 dan Ketua Kagama Cabang Kota Makassar. Semoga husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan selalu kuat. Dan kita berdoa bersama untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau diulang atau De Alif mau diulang? Dari kita kayaknya bagus juga. Ya. Dilanjut saja. Oh iya. Makasih Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan Ketua Umum Kagama tadi bahwa almarhum adalah sosok yang santun dan sangat baik. Itu terbukti dari teman-teman dan halayak. Dan malam ini perkenankan kami mempersilahkan sedikit dari banyak kawan, sahabat, dan kerabat beliau yang akan memberikan sedikit kesan selama kebersamaan dengan almarhum. Banyak yang ingin menyampaikan, tapi waktu kami, jadi kami menyiapkan 2-3 orang untuk menyampaikan kenangan bersama almarhum. Yang pertama kami persilakan Dinda Dr. Asniar Humas, SPC MSc, juga Sekretaris Umum Pengurus Daerah Kagama Sulawesi Selatan dan teman seperjuangan almarhum. Kepada Dinda Asniar, kami persilahkan. Terima kasih Kak Linda. Mohon izin semua suaranya jelas ya? Ya. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati Kakanda Prof. Farida Pati Tinggi selaku Ketua Umum Pengda Kagama Sulsel. Yang saya hormati ada Pak Laude Untung selaku wakil dari pengurus pusat Kagama, seluruh jajaran pengurus pusat Kagama begitu berduka terhadap kepergian saudara kita. Saya tidak menyangka sebenarnya di akhir hayat beliau tahun lalu beliau ingin bergabung menjadi pengurus cabang. Saya merasa surprise karena saya tahu beliau sangat sibuk dengan aktivitasnya sebagai dokter. Jadi saya merasa dapat energi luar biasa. Sejak itu komunikasi yang intens terjalin. Bahkan mungkin Pak Laude tahu persis seperti apa proses pembentukan kepengurusan cabang yang bahkan sampai tengah malam kami menghubungi Pak Laude subuh pagi untuk mewujudkan terbentuknya cabang-cabang Kagama di Pengda Sulawesi Selatan, dan beliaulah yang menyiapkan hampir semua termasuk cap yang dikirim secara virtual. Kemudian kami bersama-sama ke Bali. Terakhir saya masih sempat berkunjung ke Balai Paru mengantar APD sumbangan dari Kagama Pusat, Kagama Care, dan dari Pak Komisaris Bang Sulselbar sebagai sumbangan untuk seluruh Indonesia, dan kami termasuk mengantarkan kepada beliau. Itu pertemuan kami yang terakhir meskipun sempat berkomunikasi sampai Lebaran.
Tadi pagi saya berkomunikasi dengan istri beliau. Beliau mengamanahkan kepada Mbak Penny untuk melanjutkan keaktifan beliau di Kagama Sulsel apabila segenap pimpinan Kagama Pusat dan Pengda berkenan dengan semangatnya. Jadi Mbak Penny insya Allah siap melanjutkan untuk berkontribusi di Kagama, insya Allah, sebagai amanah dari beliau. Beliau menyampaikan tadi pagi kepada saya. Insya Allah kami semua merasakan bahwa beliau sangat baik, santun, dan penuh perhatian. Yang tidak bisa saya lupakan termasuk adalah ketika beliau mengatakan, Buniar ini kalau kemana-mana bawa supir supaya bisa istirahat. Saya tersenyum dan memberikan alasan seperti itu, dan beliau bisa memahami. Beliau juga sering tanpa sadar memberikan pelajaran kepada saya untuk menjadi orang yang seperti yang beliau tunjukkan, selalu tersenyum, santun, bahasanya luar biasa sopan. Mungkin dari saya itu saja. Saya semalam ke depan rumah sakit ini melepas beliau, insyaallah. Sahabat yang baik, malaikat menjemputnya, insyaallah. Terima kasih kepada segenap teman-teman yang sudah hadir, Kak Prof. Farida. Mudah-mudahan beliau mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Amin. Kita mengirimkan doa tanpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Ada sahabat lain yang akan memberi testimoni. Ada Ustadz Amaluddin dan Kanda Salman Dianda. Saya kembalikan kepada Kak Linda. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Dinda. Memang agak sulit menyampaikan dan merangkai kata-kata, tapi apapun itu, itulah kenangan kita. Selanjutnya kami persilakan sahabat beliau, Al-Ustaz Kamaluddin Marsus, pimpinan Ar-Rahman Quranic Training Makassar. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya membacakan 1-2 ayat untuk menguatkan pesan ini, untuk menguatkan keluarga yang ditinggal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
Saya mohon maaf kalau saya harus membaca ayat karena terus terang saya agak susah merangkai kata untuk kenangan bersama beliau. Di mata saya, alhamdulillah, termasuk orang yang paling bersyukur bisa akrab dan kenal betul beliau. Alhamdulillah beliau di mata saya tahu beliau bukan penghafal Quran, tapi beliau paham betul pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Beliau orang yang senantiasa bersegera dalam kebaikan. Alhamdulillah, di tengah kesibukannya, ternyata beliau juga menyempatkan memberikan waktu-waktu terbaik dan selalu berpikir untuk para penghafal Al-Quran. Termasuk diantaranya yang kami rasakan, salah satu rumah beliau sudah beberapa tahun ini kami gunakan untuk tempat penghafal Al-Quran. Bahkan tahun sebelum ini, saya dengan mohon maaf sangat kaget ketika beliau menghubungi saya. Ustadz, saya ingin memberikan beasiswa kepada anak penghafal Al-Quran di sekolah saya Al-Fatih. Saya kaget karena saya bertanya, berapa dok yang bisa saya berikan namanya? Seberapa saja santrinya Ustadz? Ketika waktu itu memang santri saya yang baru, sekitar 120-an. Oke Ustadz, semuanya saya kasih beasiswa di sekolah Al-Fatih. Ini bagi saya, kalau orang tidak berorientasi akhirat, tidak akan mungkin bisa melakukan ini. Maka insya Allah, mata kami dan saya bersama santri kami mendoakan beliau syahid insya Allah dalam kematiannya ini. Dan semoga keluarganya yang ditinggalkan diberikan kekuatan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin betul Allah menyayangi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Selanjutnya kami persilakan Kakanda Salman Dianda Anwar, Ketua Umum Pengda Kagama Sulawesi Barat, juga sahabat dan seperjuangan almarhum. Silakan Kak Salman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama perkenankanlah kami atas nama sahabat mewakili anggota dan pengurus Kagama Sulawesi Barat menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam atas berpulangnya sahabat kita, adinda kita, kakanda kita, Dr. Adnan Ibrahim, SPPD, yang telah berpulang hari Jumat lalu, yang merupakan bagian dari melaksanakan tugas beliau, dan akhirnya beliau dipanggil kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira semua yang hidup akan kembali ke hadiratnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kepada Ketua Kagama Sulsel, juga yang mewakili Kagama Pusat, dalam hal ini Mas Laude Untung, kami juga sempat komunikasi tadi via WA kepada Ketua Umum, Bapak Ganjar Pranowo. Beliau menitipkan untuk menyampaikan ucapan duka cita dan insya Allah mendoakan beliau, insya Allah husnul khotimah. Dan kepada seluruh teman-teman yang hadir, para senior, para sahabat beliau yang hadir pada takziah malam ini, khususnya kepada keluarga, ada istri dan anak-anak beliau di sini. Kami sekali lagi menyampaikan duka cita yang mendalam dan teriring doa untuk beliau insya Allah mendapat tempat terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan kepada keluarga dan kita semua diberi kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan atas kepergian adinda tercinta Dr. Adnan ini. Dan saya punya keyakinan dengan sepak terjang beliau selama masa hidup, dan saya sendiri bersaksi, saya mengenal beliau sejak beliau masuk di UGM. Kebetulan kita sempat mendirikan organisasi mahasiswa yang khusus yang berasal dari Sulawesi Selatan yang ada di Gajah Mada, yaitu Kamagama. Saya kira beberapa ketuanya hadir di sini, ada saudara Muslim Musakar, kemudian ada Wahab, ada Atman, ada
Andi Titin dan sebagainya itu dulu kita sama-sama membentuk organisasi. Kalau nggak salah senior-senior itu ada Pak Rizal Malarang, yang kemudian ada Nirwan Ahmad Arsuka, ada Kak Iqbal Parewangi, dan beberapa teman-teman lainnya, senior-senior, dan beliau juga aktif di situ. Dan belakangan saya juga tahu ternyata saya mendapat WA pertama itu dari senior saya di UGM, yang Fakultas Kedokteran, yang menyampaikan berita duka ini, yaitu saudara Dr. Sunarto, MKes, bahwa ada kader HMI yang sangat langka di Fakultas Kedokteran telah berpulang ke rahmatullah, bernama Dr. Adnan Ibrahim. Tapi saya nggak menyangka kalau beliau itu adalah Dr. Adnan ini yang dari Sulsel. Saya kiranya itu adalah teman-teman HMI yang ada di Jawa gitu. Nanti saya perhatikan ulang lagi, baru saya kaget, dan kemudian saya ditelepon dengan Dinda Abdul Wahab bahwa saudara Adnan sudah berpulang, dan saya kemudian mengecek kembali di WA dan betul melihat bahwa beliau berpulang ke rahmatullah, dan saya cukup kaget juga sebenarnya karena sempat bertemu terakhir di Bali, seperti biasanya dengan senyuman yang khas, dengan wajahnya yang ganteng, kemudian selalu tersenyum ketika bertemu, meminta waktu untuk bersilaturahmi gitu. Jadi itu salah satu saya kira itu keunggulan salah satu yang dimiliki oleh saudara Adnan Ibrahim ini, adalah selalu menjalin silaturahmi dan sangat ramah, dan selalu menyampaikan ada beberapa pandangan-pandangan dan ide-ide dia terkait dengan pengembangan aktivitas sosial dan organisasi. Dan saya kira kita sebagai warga Kagama, bukan hanya di Sulsel dan kami yang Sulbar yang dulunya merupakan gabungan dari Sulsel, tapi juga saya kira nasional ada kehilangan satu anggota terbaik kita, yaitu Dr. Adnan Ibrahim ini. Insya Allah mendapat tempat terbaik di sisinya, dan titipan dari beberapa kawan-kawan bahwa mudah-mudahan khususnya Kagama Sulsel dapat memastikan kedua putra-putri beliau bisa tetap lanjut untuk menyelesaikan sarjanahnya. Itu titipan dari teman-teman kedokteran UGM yang alumni yang menyampaikan kepada saya. Saya bilang nanti insya Allah ada beberapa pengurus Kagama yang aktif di Sulawesi Selatan, termasuk Pak Taufik, yang juga merupakan ipar dari Pak Gubernur. Nanti coba kita sampaikan, mudah-mudahan bisa didorong untuk pemberian beasiswa kepada putra-putri beliau, supaya bisa menyelesaikan kesarjanaannya. Saya kira melalui kedua anaknya ini nanti amal jariah itu bisa dijalankan, dan saya kira banyak karya-karya dari beliau. Dan karena beliau sangat aktif di berbagai kegiatan, baik di kampus maupun di luar kampus. Jadi itu penyampaian dari kami. Sekali lagi, kami hanya bisa mengirim doa untuk adinda kami yang tercinta yang sudah berpulang, dan insya Allah kita semua juga akan pulang ke sana juga. Tapi apakah kita sama seperti dia meninggalkan kebaikan, itu harus kita selalu berdoa. Karena saya punya keyakinan bahwa De Adnan, siapapun yang pernah mengenal dia, pasti selalu mengatakan bahwa anak ini adalah orang baik. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf, saya juga mewakili almarhum apabila dalam selama berinteraksi dengan kita ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita maafkan supaya beliau tenang dan mendapat tempat terbaik di sisinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Salman. Selanjutnya ceramah dan hikmah taksiyah yang akan dibawakan oleh Ustaz Agung Mirawan. Sebelum saya persilakan kepada beliau, hari Jumat kemarin teman-teman pengurus meminta saya untuk menghubungi beliau. Langsung beliau siap, insya Allah saya siap Dinda. Karena saya sangat dekat dengan keluarga Haji Ibrahim, Dr. Ibrahim, dan istri beliau, Kak Hamdana, yang di sampingnya adalah
sejawat almarhum di BBKPM Selatan. Kepada Ustaz Agung Wirawan dengan hormat kami silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti insya Allah akan menjumpai mati. Jadi Bapak dan Ibu jemaah takziah terkhusus Ayahanda Dr. Haji Ibrahim beserta Bunda, kemudian Adinda, saudara dan istri serta Ananda, keluarga besar Dr. Adnan Ibrahim SPPD yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah. Bahwa apa yang beliau alami, inilah yang harus kita pahami. Kepergian dan kematian almarhum inilah yang disebut dengan sunnatullah, ketentuan Allah yang berlaku mutlak, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga. Oleh sebab itu, baik pengurus Pemda Kagama Sulsel, Ibu Prof dan Sekretaris beserta Pemda Kagama Sulbar, termasuk Pak Laode di pusat, serta seluruh keluarga besar, kita harus meyakini bahwa secinta-cintanya kita kepada Dr. Adnan Ibrahim, maka Allah jauh lebih cinta kepadanya. Alhamdulillah, berdasarkan bacaan track record dan sapaan-sapaan serta testimoni yang disampaikan baik oleh ketua, sahabat, termasuk Pak Ustadz tadi, semua mengisyaratkan bahwa beliau ini adalah hamba-hamba pilihan. Oleh sebab itu, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, saya katakan berbahagia oleh karena kita mampu diperlihatkan oleh Allah satu contoh dan keteladanan yang sungguh luar biasa. Yang terus terang saja, saya dekat dengan almarhum ini adalah 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu saya menjadi murid dan sahabat dari Ayahanda Dr. Ibrahim. Kemudian waktu berjalan, kalau Pak Dr. Ibrahim tidak sempat mengisi manasik kesehatan pada setiap travel yang memintanya, maka yang menggantikan itu adalah Dr. Adnan. Artinya, kalau kita mau jujur mengatakan bahwa berdasarkan apa yang telah dilakukannya, maka beliau insya Allah kembali ke rahmatullah. Ada yang bertanya, Ustadz, what is the meaning rahmatullah? Apa yang dimaksud dengan rahmatullah? Perkataan rahmatullah itu tidak lain dan tidak bukan bahwa jika ada orang yang hidup kemudian kembali ke rahmatullah, itu berarti kembali ke pangkuan Allah. Dan orang-orang yang kembali ke pangkuan Allah tidak ada tempat yang Allah siapkan baginya kecuali dahalal jannah. Nah, oleh sebab itulah para jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah, kesimpulan kita yang kedua bahwa almarhum ini adalah kekasih Allah. Dikatakan sebagai kekasih Allah oleh karena Allah telah menitipkan kepada kita kurang lebih 47 tahun. Bersama-sama dengan keluarga. Kemudian dengan segudang prestasi sampai terakhir memperoleh gelar doktor. Itu tidak lain dan tidak bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah. Kemudian beliau kembali ke pangkuan Allah, maka tidak ada ungkapan yang paling elok kecuali alladzina idza asabathum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa beliau berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lantas, apa yang perlu dilakukan oleh kita yang ditinggal pergi, terutama ahli waris, keluarga yang tercinta? Ananda kita tadi di awal acara telah melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Salah satu di antaranya yaitu surah Al-Baqarah ayat 153. Nah, sebelumnya mari kita kirimkan salam serta salawat. Semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita bahwa tidak meninggal seseorang kalau belum ajalnya. Ada orang meninggal karena sakit seperti Dr. Adnan, tetapi tidak semua orang sakit itu meninggal. Dan kita harus yakin bahwa meninggalnya Dr. Adnan bukan karena sakitnya, tetapi karena ajalnya. Ada juga orang yang meninggal karena tua, tapi tidak semua orang tua itu meninggal. Buktinya Dr. Adnan pada usia seperti itu sudah dipanggil oleh Yang Kuasa. Sementara kita ini yang senior-senior ini masih Allah beri kesempatan hidup. Nah, ini bermakna bahwa kita diminta untuk mempersiapkan diri dengan Allah di dalam surah Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati dalam keadaan sia-sia. Janganlah kamu mati dalam keadaan merugi. Janganlah kamu mati dalam keadaan celaka, tetapi matilah dalam keadaan selamat. Nah, oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita sekali lagi pada surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Ayo jemaah sama-sama kita baca ya. Kita baca perlahan-lahan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Siapa orang beriman itu? Orang beriman itu tidak lain dan tidak bukan adalah yang pertama ayahandanya, ibundanya, kakandanya, saudaranya, istri dan anak-anaknya, serta termasuk keluarga besar kagama. Kita dikatakan sebagai orang yang beriman, Allah ingatkan jika engkau tertimpa musibah, musibah apapun juga, wasta'inu bis-sabri was-salah, maka jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin, karena sesungguhnya orang yang sabar itu adalah kekasih Allah. Nah, apa yang kita dapat dari pelajaran kepergian almarhum? Bahwa memang pada ayat yang sebelumnya Allah ingatkan kepada kita, saya pasti akan menguji kamu. Ini ayat sesudahnya ya, 155 surah Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Saya pasti akan menguji kamu. Yang pertama dengan rasa ketakutan yang sungguh luar biasa. Ya. Makanya mohon maaf, ini mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada bapak-bapak ini, tidak bermaksud menyinggung ini. Tapi kalau tersinggung, alhamdulillah. Kemarin kita rasakan bahwa dengan cobaan COVID-19 ini, di antara kita beberapa masjid sengaja kita tutup. Kemudian yang paling penting lagi, bapak-bapak tidak lagi menghadiri salat Jumat. Ya, dengan dalih takut tertular COVID-19. Ya. Nah, padahal Allah ingatkan, sayalah yang berikan cobaan, saya yang berikan penyakit, maka saya yang akan menyembuhkannya. Maka oleh sebab itu harus kita sadari
bahwa sesungguhnya kalau kita kena musibah, kita tidak boleh melarikan diri pada kenyataan, tapi kita harus menyadari bahwa wasta'inu bis-sabri was-salah itu adalah anjuran yang paling baik. Kita harus bersabar dan harus salat. Innallaha ma'as sabirin, karena sesungguhnya orang yang sabar itu adalah kekasih Allah. Lantas muncul pertanyaan, Ustadz, enak kita ngomong seperti itu karena Ustadz tidak mengalaminya. Ya, biasakan begitu. Ya, Ibu ya. Bahwa kalau ada orang yang kena musibah, enteng kita berikan kesabaran. Sabar kindi, pasti ada hikmahnya. Tetapi kalau kita sendiri kena musibah, kadang-kadang susah berlaku sabar. Ya. Nah, ini sering kita alami. Nah, tapi Ustadz Agung ini sudah bisa ngomong seperti itu. Karena Ustadz Agung lebih duluan mendapatkan cobaan. Ya. 26 Maret kemarin, ananda saya yang tertua Muhammad Ali Imran, itu juga dipanggil oleh Yang Kuasa. Walaupun kami sangat mencintainya, tapi ternyata Allah jauh lebih cinta. Nah, maka tidak ada jalan lain kecuali kita bersabar. Lantas, sabar itu kan abstrak, Ustaz. Bagaimana mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari? Rasulullah Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita dengan perantaraan Al-Quran bahwa orang-orang yang sabar itu adalah mereka yang memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah mereka yang amanu bi rabbihim. Coba sama-sama kita lapaskan ya. Amanu bi rabbihim. Sekali lagi. Amanu bi rabbihim. Ya. Apa maksudnya itu Ustaz? Bahwa amanu bi rabbihim ini orientasinya ahli waris yang ditinggalkan. Ayahandanya, bundanya, saudaranya, istrinya, nandanya, dan keluarga besar Kagama diminta untuk senantiasa menertibkan dan meningkatkan kualitas ibadahnya, lantas mendoakannya setiap selesai salat. Dr. Ibrahim, ayahandanya yang tercinta, ini paling suka mendoakan orang. Beserta dengan bundanya, maka saya yakin dan percaya, ayahanda, bunda, saudara, istri, insya Allah akan menjadi gudang penyelamat buat Dr. Adnan. Yang malam hari ini terus terang saja beliau tersenyum di alam kuburnya. Menyaksikan kita semua yang hadir, ada keluarga besar Kagama, ada keluarga besar ya pimpinan wilayah Asia, Ibu Nur Hayati Aziz, Ibu Doktor ya. Semua ini beliau senyum-senyum menyaksikannya. Kenapa? Karena yang diharapkan dari orang yang meninggal itu adalah kiriman doa. Ya. Dan yang menjadi inti dari doa itu adalah ahli warisnya. Nah, saya selalu, Ibu dan Bapak sekalian para jemaah, memberikan ilustrasi bahwa ada matematika kematian yang bisa membahagiakan almarhum di alam kuburnya. Ya. Bagaimana itu Ustaz? Jika ada di antaranya 5 orang saja yang mau mendoakan. Saya ulangi, 5 orang saja yang mau mendoakan setiap selesai salat, maka dalam sehari semalam almarhum itu akan mendapatkan poin 25. Karena 5 orang dikali 5 waktu salat, maka akan mendapatkan 25 poin. Lantas, kalau kita mau rinci lebih seksama lagi, 25 dibagi 24. Tentu kita bertanya, dari mana 24 itu Ustaz? 24 itu kita hidup sehari semalam 24 jam. Maka hasilnya 1. Lantas 60 dibagi 1. Berapa lagi? Dari mana lagi 60-nya? 1 jam 60 menit. Artinya apa? Andaikan ada 5 orang yang mendoakan almarhum, maka dijamin insya Allah setiap 1 jam kuburan almarhum itu akan direnggangkan oleh Allah. Masya Allah. Ya. Nah, maka oleh sebab itu yang terbaik untuk kita doakan almarhum setiap selesai salat.
Lantas ada pertanyaan dari keluarga Kagama. Bagaimana dengan kami ini yang sibuk berdoa untuk keluarga kami? Yang sibuk berdoa untuk anak istri kami, suami kami. Lantas kapan kita bisa menyempatkan diri untuk mendoakan almarhum? Nah, yang berikutnya doakan almarhum setiap selesai kita membaca Al-Quran. Jadi kalau terbayang kembali kisah masa lalu pada saat kebersamaan kita di Jogja, maka Bapak dan Ibu cepat baca surah Al-Fatihah, kemudian doakan beliau. Paling tidak, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'fuanhu. Ya, jadi doakan beliau. Insya Allah dengan mendoakan almarhum Dr. Haji Adnan Ibrahim SPPD ini, maka insya Allah beliau akan merasakan kenikmatan di alam kuburnya. Ya, nah begitu juga Bapak dan Ibu sekalian para jemaah, bahwa surah Al-Fatihah ini bukan hanya untuk orang yang meninggal, tetapi termasuk dengan keluarga kita yang masih hidup. Ya, apalagi mereka yang punya profesi sebagai dosen, sebelum mengajar bacalah Al-Fatihah dan berdoalah. Mudah-mudahan mahasiswa saya, murid-murid saya yang saya ajar ini, Allah berikan hidayah kepadanya untuk melihat cahaya kebenaran. Ya. Begitu juga kalau kita berangkat ke tempat kerja, terbayang anak istri kita, terbayang suami kita, bacakan Al-Fatihah, lantas doakan mereka. Nah itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sabar itu adalah sidnahum hudan. Ayo sama-sama kita lepaskan ya. Sidnahum hudan. Sekali lagi. Sidnahum hudan. Artinya apa? Lanjutkan kebiasaan baiknya almarhum. Nah, almarhum, kalau persoalan peribadatan tidak usah ditanya. Saya cemburu melihat postingan bahwa sebelum beliau masuk ke ruangan ICU, beliau minta izin untuk salat subuh terlebih dahulu. Nah, itu salah satu ciri, salah satu tanda bahwa beliau memang ini adalah hamba-hamba pilihan Allah. Artinya, dalam situasi bagaimanapun juga, ibadah itu menjadi skala prioritas. Nah, maka oleh sebab itu, kalau almarhum ini tertib ibadah, maka keluarga yang ditinggalkan tidak boleh malas-malas ibadah, terutama anandanya yang tercinta. Ya. Kenapa? Oleh karena Allah sudah berjanji, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang mukmin. Kenapa dikatakan beruntung? Oleh karena dia bersungguh-sungguh di dalam salatnya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam salatnya, insya Allah, Allah akan berikan kemuliaan kepada dia. Coba Bapak Ibu bacalah ya Al-Quran surah Al-Lail. Nah, di situ digambarkan tentang ciri-ciri orang yang akan menggapai surga. Ya. Nah, kita lanjut dulu sebentar ya. Kemudian kalau almarhum ini rajin silaturahmi, maka keluarga yang ditinggal tidak boleh memutuskan silaturahmi. Nah, terutama adindaku, istri yang tercinta dari almarhum, jangan kita berputus asa tentang rahmat dan kasih sayang Allah. Insya Allah, Allah telah menyatakan, uda'uni astajib lakum, mintalah. Saya akan kabulkan apa yang kau minta. Tapi perlu kita ingat bahwa tidak semua yang kita minta itu yang Allah berikan. Kenapa? Allah akan berikan kepada kita yang terbaik untuk kita. Bukan berdasarkan keinginan kita, tetapi berdasarkan petunjuk dari Allah Rabbul Alamin. Apalagi tadi sudah dibacakan ayatnya oleh Ustadz kita, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Yakin dan percaya bahwa apa yang dialami oleh almarhum ini tidak akan membebani keluarga secara terus-menerus, tapi ini adalah merupakan riak dari cobaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian berikutnya, jika sekiranya almarhum ini rajin berinfak, berzakat, dan bersedekah, maka lanjutkan kebiasaan infak, zakat, dan sedekah.
Nah, ini juga yang saya harus ingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tahun baru Islam sebentar lagi akan masuk. Nah, pada tahun baru Islam ini 1442 Hijriah harus kita jadikan sebagai momentum dengan komitmen kita tiada hari tanpa sedekah. Ya, saya ulangi, tiada hari tanpa sedekah. Kenapa? Oleh karena Allah itu pencemburu berat. Kenapa Ustadz mengatakan Allah itu pencemburu berat? Nanti ya Bapak Ibu buka surah Al-Baqarah ayat 261. Di situ Allah mengingatkan kepada kita, ya, jika engkau menanamkan satu kepadaku, saya akan tumbuhkan jadi 7 tangkai. Setiap tangkainya akan berbuah 100, dan kalau engkau ikhlas melakukannya akan aku lipat gandakan. Saya tidak perlu tanya Prof. Sarifuddin Wahid ya, karena beliau juga sudah merasakan itu, bahwa semakin kita rajin berinfak sedekah, maka semakin Allah tambahkan nikmat-nikmat berikutnya. Nah, maka oleh sebab itu, sungguh berbahagialah orang-orang yang dalam situasi COVID-19 ini tidak melupakan apa yang disebut dengan sedekah. Apalagi Allah telah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu in tanzurullah yanzurukum. Artinya orang beriman, jika engkau menolong Allah, menolong sesamamu, maka Allah akan mudahkan segala urusanmu. Apa yang Ustadz sampaikan tadi berkaitan dengan santrinya yang telah diberi kesempatan untuk masuk ke sekolah beliau, maka alhamdulillah. Ini adalah merupakan satu hal yang sungguh luar biasa. Dan saya minta kepada ayahanda, Bunda Dr. Ibrahim beserta Bunda, ya mudah-mudahan Allah pelihara kita dengan keikhlasan melanjutkan kebaikan-kebaikan almarhum. Saya terus terang saja merasa cemburu bahwa beliau itu dipanggil sedemikian rupa oleh Allah dengan cara yang baik, ya. Dan memang Allah gambarkan. Nah, ini yang saya mau sampaikan sedikit berdasarkan kajian surah Al-Lail. Inna sa'yakum lasatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Bahwa baik tidaknya kematian yang engkau alami, baik tidaknya cara hidupmu, susah tidaknya engkau di dunia ini sangat tergantung dari usaha kamu masing-masing. Kata Allah, jika sekiranya engkau mau saja menafkahkan hartamu pada jalan Allah, lantas engkau tertibkan ibadahmu, kemudian engkau senantiasa mencari ridhanya Allah, maka kamu akan mendapatkan apa yang disebut lil yusra, kemudahan-kemudahan dalam hidup ini, lantas kebahagiaan pada masanya engkau akan mengakhiri hidup. Makanya mohon maaf saya kebetulan tidak hadir pada saat beliau meninggal dunia, tapi dalam catatan bahwa beliau mengakhiri hidup ini dengan senyum yang manis, dan itu merupakan gambaran tentang ciri orang-orang yang husnul khotimah, ya. Nah, oleh sebab itu, yang ketiga atau yang terakhir, bahwa orang-orang yang sabar itu adalah rabatna ala qulubihim. Saya ulangi, mari sama-sama kita ucapkan, rabatna ala qulubihim. Ya. Nah, sekali lagi, rabatna ala qulubihim. Bahwa sepeninggal almarhum, satu di antara yang lain tidak boleh saling salah menyalahkan, lantas saling memutuskan tali silaturahim. Makanya Ibu Ketua Pemda Kagama Sulsel, Prof, nah ini satu ilustrasi untuk kita, bahwa apa yang dikatakan tadi oleh Pemda Sulbar, ini betul-betul harus menjadi perhatian untuk kita, bahwa yang namanya takziah itu bukan hanya sehari dua hari, tetapi takziah juga itu adalah merupakan sambungan silaturahmi setelah almarhum meninggalkan kita. Suatu ketika
Ya, Ananda Fatimah berkata kepada Rasulullah, "Ya Abi, saya rindu kepada bundaku Khadijah, tetapi saya tidak bisa berbuat apalagi karena beliau sudah meninggal." Maka Rasulullah menyampaikan, sambunglah silaturahim dengan orang yang dicintai oleh almarhum. Ya, begitu juga kepada istri dan anak-anak yang tercinta. Oleh karena almarhum ini adalah merupakan satu sosok leader yang sungguh luar biasa. Seorang pemikir, seorang konseptor yang sangat energik. Beliau diminta, tidak diminta, seringkali memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah organisasi, masalah kantor, ya maupun ya masalah yang berkaitan dengan keluarga. Nah, tapi harus kita sadari juga bahwa tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang tidak punya kesalahan. Nah, tugas kita yang ditinggal saat sekarang ini ada dua. Di samping mendoakannya, lantas melanjutkan kebiasaan baiknya, maka yang paling penting adalah mengikhlaskan segala sesuatu. Jika pernah ada silang sengketa, jika pernah ada hal-hal yang membuat kita merasa sakit, maka insya Allah bahwa inna akramakum indallahi yakakum. Orang yang mulia di sisi Allah itu adalah mereka yang wal afina anin nas, yang mau memaafkan kesalahan orang. Mudah-mudahan apa yang Ustadz Agung sampaikan pada kesempatan kali ini menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan keluarga. Sebagai kesimpulan dan penutup, yang pertama, mari senantiasa kita mendoakan almarhum setiap selesai salat dan setiap selesai membaca Al-Quran. Yang kedua, lanjutkan kebiasaan baiknya almarhum. Lantas yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, sepeninggal almarhum, Ananda dengar baik-baik, kita jangan seperti anak ayam yang kehilangan induk. Apalagi di dalam surat Tahrim ayat 6 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari azab yang pedih. Wa quduhan nas wal hijara. Oleh karena kayu bakarnya neraka itu adalah tubuh manusia dan batu-batuan. Yang jelas kepergian almarhum ini menyisahkan satu kesedihan yang mendalam buat keluarga, buat teman sejawat dan juga teman-teman di kantor. Ya terus terang saja, saya termasuk orang yang bersedih atas kepergian almarhum, oleh karena kadangkala beliau ya kalau bertemu selalu meminta pendapat dan sekaligus memberi saran terhadap masalah-masalah yang kita hadapi dalam berdakwah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi limpahan rahmat, dan mari kita bersama-sama mengirimkan doa kepada almarhum. Kita mulai dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hasyirin. Ya Allah, ampunkan segala dosa dan kesalahan saudara kami Dr. Haji Adnan Ibrahim SPPD. Berikan kemuliaan kepadanya berupa kelapangan di alam kuburnya. Jadikanlah ayahandanya, bundanya, saudaranya, istri dan anak-anaknya semakin tabah dan sabar menghadapi cobaan-Mu. Tingkatkan kualitas ibadah kami, ya Allah. Dan bagi kami keluarga besar Kagama, berikan kemuliaan, bukakan pintu taubat untuk kami. Tertibkan ibadah sholat kami.
perbaiki tali silaturahim di antara kami, tingkatkan keikhlasan kami di dalam mengamalkan ilmu yang telah kami dapatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah senantiasa memberi limpahan rahmat, dan atas nama keluarga besar alumni Pondok Pesantren Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta menyampaikan turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya dari Ananda Muhammad Al-Ghazali di Madinah Al-Munawwarah, dan juga keluarga besar Balai Besar Kesehatan Paru dan masyarakat Kota Makassar. Demikian hadanallahu wa iyyakum, dan salam hormat buat ayahanda Dr. Ibrahim beserta Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Terima kasih atas. Satu lagi nih Bu Linda, mohon maaf. Yeah. Salam hormat dan turut belasungkawa dari keluarga besar Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, ya. Ya, hampir saya lupa ini ya. Tempatnya beliau berkarya bersama dengan adiknya Ibu Hamdana, sama-sama di sana tugasnya. Terima kasih. Ya. Makasih Stas. Makasih Stas sekali lagi, jazakumullah khairal jasa. Makasih kakandaku yang di sampinta. Sehat selalu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan mewakili keluarga almarhum kepada Bapak Amran Ibrahim. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul bersama secara virtual pada acara takziah online untuk mendoakan dan berzikir kepada almarhum adik kami, Dr. Adnan Ibrahim. Biasanya nama panggilan kami di keluarga untuk beliau adalah Buyung. Mungkin mengacu zaman itu ada pengacara kondang yang namanya Adnan Buyung Nasution. Jadi mungkin kesempatan ini bisa menjelaskan kenapa Dr. Adnan itu dipanggil Buyung. Jadi Buyung ini dengan saya umurnya nggak sampai 2 tahun beda usianya. Sekitar 1 tahun 9 bulan. Jadi dari kami kecil itu selalu bersama-sama. Tidur di kamar yang sama, bahkan di tempat tidur yang sama kita tidurnya. Kita bersekolah di sekolah yang sama, dari TK Nurul Falah di Kakatua, terus kita lanjut ke SD Mangkura. Jadi beda kelasnya cuma beda 1 kelas. Kalau saya kelas 2, berarti Dr. Adnan kelas 1. Terus kita sama-sama lanjut lagi ke SMP 6, dan terakhir kita satu sekolah yang sama di SMA 1 Makassar. Jadi Adnan ini bukan hanya adik kandung saudara saya, tapi juga sahabat dan kawan bermain saya dari kecil. Kemana saya pergi, biasanya Adnan juga ikut. Jadi
siapapun teman-teman saya di sekolah itu hampir semuanya kenal dengan Adnan. Memang pribadinya Adnan juga mudah bergaul, rendah hati, suka senyum ke siapapun. Jadi teman-teman saya, sahabat-sahabat saya juga mengenal baik dengan adik saya ini, terutama dengan ciri khas senyumnya dia. Memasuki dunia kuliah, kami berpisah sejak dunia kuliah. Adnan melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran di Universitas Gadjah Mada. Saya sendiri setelah ikut pertukaran pelajar, saya melanjutkan sekolah dan kuliah di Universitas Pajajaran di Bandung. Walaupun kami tinggal terpisah sejak kuliah, tapi kami tetap berkomunikasi, berhubungan. Saya kalau bosan di Bandung, saya menyempatkan diri naik kereta api ke Jogja, main ke tempatnya Buyung. Sebaliknya pun begitu, Buyung juga beberapa kali kesempatan main ke Bandung. Jadi beberapa teman kuliah saya di Bandung juga kenal dengan Buyung, dengan Dr. Adnan. Setelah lulus kuliah, masuk ke dunia kerja dan berkeluarga, kita juga tinggal di kota yang berbeda. Dr. Adnan kembali ke Sulawesi Selatan, terus mengabdi di Makassar, dengan profesi dokternya dia, melayani pasien-pasien di rumah sakit, terus aktif di kegiatan sosial, dan alhamdulillah Adnan punya rezeki bisa bikin yayasan pendidikan, bisa buat sekolah mulai dari TK sampai SLTA. Insya Allah apa yang dia lakukan ini akan menjadi amal jariah buat almarhum Adnan. Amin. Walaupun kami tinggal berjauhan, tapi hubungan saya dengan Adnan tuh sangat dekat. Beliau adalah dokter pribadi saya, jadi kalau saya lagi nggak enak badan atau ada yang sakit, saya konsul ke Dr. Adnan. Biasanya sih sama papi, Dr. Ibrahim, tapi belakangan saya lebih banyak konsul ke adik saya nih, ke Dr. Adnan. Jadi seringkali ditanyain apa sakitnya, terus beliau mengirim resep lewat WhatsApp, Kak, beli obat ini. Alhamdulillah setelah beli obatnya, saya mau minum, sakitnya berkurang dan alhamdulillah bisa sembuh. Jadi kami sangat dekat. Di usianya dia yang bulan November nanti dia 48 tahun. Banyak prestasi yang membanggakan, banyak hal-hal yang tujuannya untuk membantu kemanusiaan telah dilakukan oleh adik saya ini. Dan terus terang, pada saat Lebaran Haji kemarin, setelah berkurban, saya di Jakarta dan adik saya yang paling bungsu, Anita, kita dapat kabar yang mengejutkan karena Dr. Adnan mengalami demam, panas yang cukup tinggi dan telah beberapa hari, dan ada sesak napas juga.
Seingat saya, adik saya ini orang yang punya energi yang lebih, punya tubuh yang kuat, jarang sakit. Saya nggak pernah ingat dia sakit parah. Dan kemarin itu dengar dia seminggu aja dia demam itu, saya kaget. Ya, kita semua sudah berpikir ya bahwa dengan profesinya dia sebagai dokter yang melayani masyarakat yang sakit di garis terdepan dalam kondisi pandemik seperti ini, Adnan akan terpapar dengan resiko yang tinggi oleh virus COVID-19 ini. Jauh sebelumnya, pada saat saya ingat di bulan Maret dia pernah posting satu video yang menggambarkan bagaimana para dokter dan tenaga kesehatan itu terus berjuang di garis depan untuk menjaga, untuk melayani orang-orang yang sakit tanpa mengindahkan bahwa mereka sendiri akan terpapar dengan risiko yang tinggi atas virus COVID-19 ini. Jadi terus terang kita nggak pernah membayangkan dan kaget pada saat beliau sakit, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata beliau positif dengan virus COVID-19 ini, dan istri dan anak bungsunya juga positif. Tapi mungkin Dokter Adnan yang mengalami gejala yang cukup berat. Tim terbaik dokter tenaga kesehatan di Rumah Sakit Paru awalnya, dan akhirnya adik kami dipindahkan ke Rumah Sakit Wahidin, telah melakukan yang terbaik. Segala upaya yang bisa dilakukan sudah dilakukan. Adik saya yang ketiga, Dr. Anna Sari Dewi Ibrahim, tiap hari bolak-balik ke rumah sakit, ikut mendampingi, ikut menjaga bersama dengan Penny, istrinya Adnan. Kami setiap hari monitor dan dapat update laporan kondisi terkini dari Dr. Adnan, dari Dr. Anna. Setiap saat kita nggak putus berdoa. Kita pernah bikin juga Zoom meeting ini untuk berdoa bersama, berzikir untuk kesembuhan Dr. Adnan. Selalu ada secerca harapan atas kondisinya Bu Yung. Tapi seperti Ustadz Agung bilang tadi bahwa Allah lebih cinta, lebih sayang sama Adnan, dan Allah punya rencana yang terbaik buat dia. Setelah berjuang ya sekitar 2 minggu, akhirnya adik kami, Dr. Adnan, berpulang ke rahmatullah pada hari baik, hari Jumat, tanggal 14 Agustus menjelang maghrib di sore hari. Pikiran dan perasaan kami menolak. Kami masih selalu berpikir bahwa Bu Yung, Dr. Adnan ini masih ada di tengah-tengah kami. Setiap pulang ke Makassar, saya selalu ketemu, menyempatkan, ya kadang kita cuma sarapan bareng, sarapan pagi gitu, ketemunya, karena dia sangat sibuk, sehingga di luar waktu sarapan itu, kita belum tentu bisa ketemu. Kadang dia pulangnya udah larut malam dari rumah sakit. Jadi, kami di rumah juga
selalu merasa, oh, Dokter Adnan ada di rumahnya di sebelah. Mungkin lagi sibuk atau lagi ke rumah sakit. Tapi akhirnya kita juga sadar bahwa ternyata Dokter Adnan udah pergi, udah nggak ada di tengah-tengah kita. Jadi benar tadi yang Ustadz Agung sampaikan bahwa kita harus kuat, harus sabar, dan harus ikhlas gitu dengan kondisi ini. Insya Allah adik kami syahid dan husnul khotimah. Terima kasih kepada seluruh keluarga, sahabat-sahabat dari keluarga besar Kagama, teman-teman Adnan dulu kuliah di Yogyakarta. Terima kasih juga buat semua sahabat-sahabat yang tidak putus mendoakan. Semoga adik kami diterima amal ibadahnya, dilapangkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dan husnul khotimah. Amin. Terima kasih buat semua yang sudah hadir malam ini untuk taziah hari kedua. Kami sekeluarga mewakili keluarga besar Dr. Haji Ibrahim Samad, orang tua dari Dr. Adnan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan doa yang disampaikan, yang dipanjatkan dari sahabat-sahabat dan keluarga semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Amran. Sama-sama. Kami atas nama pengurus dan seluruh anggota keluarga alumni Universitas Gadjah Mada mengucapkan banyak terima kasih terkhusus kepada Ustaz Agung beserta keluarga, keluarga besar Dr. Ibrahim Samad, keluarga alumni SMA Negeri 1, tadi ada dari keluarga statistik, kemudian dari BBPKM, ya, tadi juga saya dicat ada beberapa yang mau gabung. Ya. Mualimin Jogja juga ya. Oh, Mualimin Jogja, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi doa buat almarhum, meringankan dan melapangkan jalannya. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ibu, mohon maaf Bu Linda, kami bersama santri kami di Bone ini bisa dikasih waktu pada kami, semoga ini menjadi penguat untuk keluarga beliau, biar Mbak Feni merasa tidak sendiri. Kami selalu bersama beliau insya Allah untuk silakan Ustaz mendoakan yang terbaik. Silakan Ustaz. Dan sekalian, mari sama-sama kita mendoakan bertawasul dengan surah Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas untuk almarhum Dr. Adnan, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama ya, dari Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bapak dan Ibu, mohon maaf, ini saya perlihatkan, ini salah satu akset amal jariah almarhum insyaallah. Kami ada sekitar 500 sekarang, keluarga besar, penghafal Al-Quran dari Rahman Quran Ilmu Center yang kami gratiskan. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah ketika kami merasa susah, bagaimana anak kami bisa mendapatkan ijazah, tiba-tiba Dr. Adnan lah yang telepon ke saya. Ustadz, akan saya berikan beasiswa untuk anak penghafal Quran. Dan saat ini dengan murid baru yang ada di Al-Fatih, sekitar 200 lebih yang boleh beri beasiswa untuk mendapatkan pembelajaran umum di sekolah Al-Fatih. Semoga ini insya Allah bahagian daripada amal jariah beliau yang senantiasa tidak akan terputus insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada dari keluarga atau teman yang ingin menyampaikan kenangannya. Mbak Feni mungkin? Mbak Feni nggak bisa menurut saya. Zaki mungkin, Kak Linda. Zaki ya. Nah, Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ya, artinya Adnan rahimahullah. Terima kasih banyak, jazakallah khairan kasiran atas terselenggaranya acara pada hari ini. Ya, takziah untuk suami tercinta saya, Adnan Ibrahim rahimahullah. Alhamdulillah ya, beliau Adnan Ibrahim berpulang dengan cara kepulangan yang indah, cara kepulangan yang dengan penuh senyuman, dengan akhiran la ilaha illallah. Mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sebagai istri beliau memohonkan maaf apabila ada kesalahan-kesalahan beliau kepada Bapak Ibu sekalian, dan apabila ada hutang piutang beliau, mohon silakan diselesaikan dengan saya. Insya Allah saya akan menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih kepada Ustadz Kamal, kepada Kak Gama dan semuanya saja ya. Insya Allah saya siap meneruskan perjuangannya beliau, cita-citanya beliau. Saya mendapat amanah ketika beliau sakit.
saya harus terus bersilaturahim, termasuk saya harus aktif di Kagama Sulsel ya, meskipun saya bukan orang Sulsel, tapi saya sudah merasa kayak orang Sulsel ya. Kemudian Ustadz Kamal, insya Allah santri-santrinya saya diamanai oleh Dr. Adnan, berapapun insya Allah kami akan berikan beasiswa untuk melanjutkan di Al-Fatih. Sekali lagi terima kasih banyak, termasuk tadi sama Bapak Ganjar Pranowo ya, Gubernur Jawa Tengah, gubernur saya juga karena saya dari Jawa Tengah. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas supportnya, atas doanya kepada kami keluarga besar. Mudah-mudahan kami bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan apa yang sudah suami saya Adnan Ibrahim rahimahullah lakukan ini. Beliau sebagai suami pun tidak pernah ada kurangnya, sebagai ayah juga beliau sebagai ayah yang baik buat anak-anak kami. Insya Allah anak-anak kami pun ikhlas dan siap melanjutkan perjuangan dari ayah-ayahnya. Terima kasih Mu'alimin, di mana pesantren Mu'alimin tempat menimba ilmu anak pertama kedua saya, di mana ayahnya memutuskan untuk kemarin masuk pesantren. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terkhusus Ustadz Agung Wirawan yang pada malam hari ini berkenan memberikan penguatan kepada kami semua, sehingga dalam kondisi apapun, insya Allah kami akan terus bersyukur sama Allah. Ini adalah hal terbaik yang diberikan Allah kepada kami. Kami syukuri, insya Allah kami bisa ikhlas melepaskan beliau. Insya Allah beliau mendapatkan tempat yang terbaik. Sekarang justru kami ini yang bagaimana caranya kami bisa mendapatkan akhir yang seperti beliau. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Seperti disampaikan tadi pada sambutan Ketua Umum Kagama, kemudian yang disampaikan oleh Ustadz Agung dan Ustadz Kamal, Mbak Feni dan keluarga tidak sendiri. Ada kami saudara-saudara dari almarhum. Saya kira itu. Mohon maaf saya yang bertugas sebagai pemandu acara. Memohon maaf jika selama pelaksanaan takziah ini ada yang tidak berkenan, ada heng-hengnya sedikit karena jaringan mungkin. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kita sama-sama menutup acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.